Sementara Manchester United belum mencapai kesepakatan musim panas untuk gelandang Sunderland, Jobe Bellingham, langkah untuk pemain berusia 19 tahun yang berbakat itu akan sejalan dengan strategi Sir Jim Ratcliffe. Setan Merah dikaitkan dengan pemain internasional Inggris U21 awal bulan ini, dan mungkin memiliki alasan kuat untuk mengejar pemain dengan profil seperti itu musim panas ini. Strategi olahraga United di bawah Ratcliffe adalah merekrut bakat-bakat lokal dan menurunkan usia rata-rata skuad Ruben Amorim, dan Bellingham memenuhi kedua kriteria tersebut. Pemain berusia 17 tahun itu dianggap sebagai salah satu gelandang muda terbaik di negara itu, dan akan menjadi tambahan yang menarik bagi kumpulan bakat muda United yang sedang berkembang, termasuk Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho. Meskipun Bellingham saat ini tidak mendesak untuk pindah pada musim panas, ia bisa muncul sebagai opsi untuk Man United. Bellingham, yang bergabung dengan Sunderland dari Birmingham pada tahun 2023, telah menjadi pemain kunci bagi Black Cats musim ini, mencetak 4 gol dan memberikan 3 assist dalam 34 penampilan liga. Pemain internasional Inggris U21, yang dipuji sebagai luar biasa, telah membantu tim Regis Lebris naik ke posisi keempat dalam klasemen, menjadikan mereka pesaing kuat untuk tempat playoff dengan 8 pertandingan tersisa. Sunderland diperkirakan akan meminta biaya transfer yang besar untuk Bellingham musim panas ini, yang berpotensi melampaui rekor penjualan Jordan Pickford ke Everton seharga 30 juta pound pada tahun 2017. Bellingham diyakini ingin pindah ke level yang lebih tinggi setelah menghabiskan 3 musim terakhir di Championship. Pemain muda Manchester United masuk dalam 4 besar pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Bangsa-Bangsa UEFA. Memang, Liga Bangsa-Bangsa UEFA tidak sama persis dengan Piala Dunia dalam hal sejarah yang kaya, yang pertama kali menyelenggarakan turnamen pada tahun 1930. Pertandingan Liga Bangsa-Bangsa pertama diadakan pada tahun 2018. Dan mungkin tidak mengejutkan siapapun untuk mengetahui bahwa pemain muda Spanyol, Lamine Yamal, adalah pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Bangsa-Bangsa. Satu-satunya pertanyaan adalah apa yang membuatnya begitu lama, dengan Yamal mencetak gol pertamanya di Liga Bangsa-Bangsa akhir pekan lalu saat Spanyol mengalahkan Kroasia. Dan dalam prosesnya ia menggeser bakat Akademi Manchester United dari posisi ketiga turun ke posisi keempat dalam daftar. Lamine Yamal menggeser rekan setim internasional Spanyol Gavi sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Bangsa-Bangsa UEFA. Dan sekarang membentuk 3 besar pemain Spanyol adalah mantan pemain pinjaman Brighton, Ansu Fati. Setelah itu, pencetak gol termuda keempat dalam kompetisi, dan pencetak gol non-Spanyol termuda adalah pemain muda Manchester United, James Scanlon. Sekarang berusia 18 tahun, Scanlon mewakili tim yang kurang diperhitungkan, Gibraltar. Gelandang serang itu mencetak satu-satunya gol internasionalnya sejauh ini di usianya yang ke-17 melawan Liechtenstein. Dalam prosesnya Scanlon menjadi pencetak gol termuda negaranya, dan ia terus memperoleh pengalaman kompetitif yang berharga. Scanlon telah mencetak 17 gol untuk tim Akademi Manchester United musim ini, dan memiliki 7 assist. Ia ditambahkan ke skuad Liga Eropa, tampil di bangku cadangan melawan Real Sociedad, menunjukkan bahwa ia mulai menarik perhatian Ruben Amorim, dan debutnya mungkin tidak lama lagi. Pers Inggris telah mengaitkan Andre Onana dengan pintu keluar dari Manchester United selama beberapa hari terakhir. Ketertarikan terhadap pemain Kamerun itu kini meningkat, dan media Italia, Spazio Milan, hari ini telah mencermati secara mendetail bagaimana AC Milan dan Setan Merah dapat terlibat dalam transfer domino di jendela transfer musim panas. Rossoneri akan berpikir untuk merekrut Onana dari Manchester United, dan sang kiper bisa menerima pemotongan gaji untuk berpotensi bergabung dengan raksasa Italia itu, terutama jika tidak ada tawaran dari Arab Saudi yang datang.
Jika Milan tidak bergerak untuk Onana, mereka akan melirik Lucas Chevalier dari Lille. Masalah yang mungkin mereka hadapi dalam pengejaran itu mungkin datang dari Manchester United, yang dikatakan tertarik pada pemain Prancis itu. Sisi lain dari situasi ini adalah jika tim Ruben Amorim mendorong Chevalier, itu bisa membuat Milan memiliki peluang besar untuk merekrut Onana. Mantan juara Italia itu kemungkinan akan menjual Mike Maignan di musim panas, dan meskipun ada kontrak yang tersedia untuk pemain internasional Prancis itu, belum ada kemajuan sejauh ini. Akibatnya, kedua klub memiliki penjaga gawang yang ingin mereka singkirkan dan nasib mereka berpotensi bertabrakan. Jeda internasional terakhir musim 2024-2025 akan segera berakhir, namun Liga Premier masih akan lama dimulai lagi. Dengan kesepakatan yang dibuat oleh FA mengharuskan para penonton untuk menunggu sedikit lebih lama sebelum laga dilanjutkan. Dengan hanya 9 pertandingan tersisa, masih banyak hal yang belum diputuskan. Liverpool berupaya menjadi juara Inggris untuk ke-20 kalinya, dan Manchester City berupaya menghindari rasa malu karena tidak masuk 4 besar setelah memenangkan kompetisi tersebut selama 4 tahun terakhir. Namun, tidak satupun dari pertanyaan tersebut akan segera terjawab, karena kompetisi segera dimulai akhir pekan ini. Tidak adanya pertandingan Liga Primer akhir pekan ini adalah akibat dari berlangsungnya perempat final Piala FA. Dengan 7 tim PL siap bertarung untuk memperebutkan tempat di 4 besar. Biasanya, pada tahap kompetisi ini, pertandingan Liga Primer masih akan dimulai karena banyaknya tim yang tersingkir dari turnamen. Namun, hal ini tidak lagi berlaku. Untuk pertama kalinya sejak Liga Primer dimulai, FA telah setuju untuk tidak menyelenggarakan pertandingan Liga Papan Atas guna mendedikasikan seluruh pertandingan akhir pekan untuk kompetisi piala. Meskipun hal ini sebelumnya telah dilakukan untuk putaran keempat dan kelima, ini adalah pertama kalinya babak perempat final menerima perlakuan seperti itu. Pertandingan Liga Primer pertama yang kembali digelar akan berlangsung pada hari Selasa, 1 April, saat Wolves menjamu West Ham, Arsenal menghadapi Fulham, dan Nottingham Forest menyambut Manchester United di City Ground. Ini berarti akan ada jeda lebih dari 2 minggu antara minggu pertandingan, dengan kemenangan 3-0 United atas Leicester City menjadi pertandingan terakhir yang berlangsung sebelum pertandingan internasional. Bagi 13 tim yang tidak lagi bermain di Piala FA, ini memberi mereka waktu istirahat tambahan yang berharga sebelum kembali bertanding, dengan banyak bintang mereka yang harus melakukan perjalanan kembali dari seluruh dunia setelah bertugas untuk negara masing-masing.